Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pengguna media sosial terus mengalami peningkatan. Sementara itu, sebuah penelitian menyebutkan penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu terjadinya sindrom FOMO atau Fear of Missing Out yang bisa mempengaruhi kesehatan mental. Fear of missing out atau FOMO merupakan rasa khawatir seseorang ketika tertinggal informasi terkini dari lingkungannya atau gagal mengikuti tren atau gaya hidup kekinian. Menurut Australian Psychological Society yang melakukan survei terhadap stres dan kesejahteraan nasional di Australia menyebutkan 60% remaja merasa khawatir ketika mengetahui teman-temannya bersenang-senang tanpa mereka dan 51% diantaranya merasa cemas berlebihan. Sindrom FOMO ini bisa mengancam kesehatan mental penderitanya karena terlalu fokus pada apa yang dilakukan orang lain sehingga melupakan kualitas hidupnya sendiri. Sosial media saat ini menjadi salah satu gerbang informasi yang paling masif diakses dan menjadi pemicu seseorang menjadi FOMO. Data dari Kominfo menyebut pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta orang, di mana 95% menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Ya, untuk membahas lebih lanjut seperti apa sindrom FOMO yang bisa terjadi jika menggunakan media sosial secara berlebihan dan bagaimana pula cara mengatasinya. Untuk membahasnya kita akan berdiskusi langsung bersama Mbak Jovita Verliana selaku psikolog anak, remaja, dan keluarga. Selamat pagi Kak Jo, apa kabar? Halo Andrew, saya dalam keadaan baik luar biasa. Terima kasih. Andrew gimana kabarnya? Ya, kabar kami semua di sini sehat-sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Kita langsung berdiskusi aja nih Kak Jo tentang FOMO atau Fear of Missing Out. Mungkin banyak di luar sana pemirsa Ya, yang masih belum mengetahui Fear of Missing Out itu sebenarnya secara sederhana apa sih Kak Jo? jadi fear of missing out atau FOMO adalah suatu ketakutan tertinggal dengan informasi yang ada di luar atau ketakutan untuk tertinggal akan sesuatu yang seharusnya dia rasa dia terlibat di dalamnya. Seperti itu. Baik. Lalu apakah betul kalau FOMO ini memang disebabkan dari menggunakan media sosial yang secara berlebihan? Apalagi kalau kita tahu saat ini kan sedang pandemi COVID-19 ya, di mana semua penggunaan gadget atau media sosial menjadi salah satu apa ya yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya, jadi sebetulnya tidak harus, karena kita lihat dulu ya dari ciri-ciri FOMO itu sebetulnya banyak sekali. Jadi pada saat saya mengatakan takut tertinggal, ini sebetulnya ada 10 hal atau ciri yang bisa kita lihat di dalamnya. Yang pertama adalah selalu mengecek handphone. Yang kedua, selalu ingin tahu kehidupan orang lain. Yang ketiga, selalu kesal jika ada hal yang dia tidak mengerti tentang yang ada terjadi sekarang. Kemudian rela mengeluarkan uang berlebih untuk suatu hal. Kemudian juga selalu ingin tahu gosip-gosip terbaru, selalu mengatakan iya padahal sebetulnya dia nggak ingin, tetap ada rasa ketinggalan walaupun dia sudah update nih, tapi tetap aja ada merasa kalau kurang gimana ya gitu. Dan kemudian berikutnya adalah selalu menjadi yang terakhir pulang kalau ini misalnya di kantor atau di sekolah, karena merasa bahwa kalau aku pulang duluan nanti kalau ada hal-hal yang aku nggak tahu gimana gitu. Nah berikutnya adalah sering merasa harus memesan atau membeli sesuatu yang bahkan nggak perlu. Ini biasa dilakukan karena dia perlu review makanan kekinian misalnya, atau perlu review barang-barang yang kekinian, jadi akan selalu memesan walaupun dia tidak memerlukan. Nah berikutnya adalah bahkan pada saat acara-acara penting dalam hidupnya sekalipun, misalnya acara keluarga, bertemu dengan teman, graduation atau apapun itu, dia tetap akan pegang handphone karena nggak mau ketinggalan sama berita-berita kekinian. Nah tadi kalau Andrew tanyakan apakah ini ada pengaruh dari sosial media, jawabannya adalah ya, sebetulnya sosial media ini menjadi suatu hal atau fasilitas yang memang sangat sering dikaitkan dengan FOMO. Karena apa? Karena bagaimana kita terhubung dengan dunia luar ini kan sangat tergantung dengan sosial media. Jadi iya, tapi sebetulnya sosial media ini hanya perangkat saja. Hal yang menjadi utama adalah kecemasan di dalam dirinya. Jadi let's say kita tiadakan di sosial media, dia tetap aja akan merasa cemas karena ini tidak harus berkaitan sama sosial media. Tadi yang saya katakan bisa aja tentang update-update yang ada di dunia nyata, even dia ada di kantor, di sekolah atau dimanapun. Seperti itu. Oke baik.
Namun kalau kita lihat kan saat ini banyak anak muda yang haus dengan eksistensi ya, menggunakan media sosial juga secara berlebihan gitu. Sehingga mereka juga Mhm. banyak melakukan segala cara ya seperti yang Kak Jo bilang tadi, menguras biaya, waktu untuk bisa benar-benar diakui gitu oleh masyarakat luas di Ya. media sosialnya. Lalu bagaimana sebetulnya menggunakan media sosial yang tepat, yang bijak agar kita tidak terkena oleh FOMO ini? Ya, jadi sebetulnya adalah kontrol diri ya, dan pertama kali harus ada kesadaran bahwa hal ini memang mengganggu dirinya secara 5 aspek nih, fisik, emosi, sosial, kognitif, dan perilaku. Jadi 5 area ini terganggu dan kemudian dia harus sadar bahwa ini nih merugikan saya. Begitu ada respon dan kemudian kesadaran bahwa ini merugikan, baru kemudian akan timbul yang namanya kesadaran. Pada saat dia sadar, baru akan ada self control atau bisa mengontrol dirinya sendiri. Tadi saya bilang ada 5 aspek, maksudnya apa? Yang pertama fisik. Biasanya adalah kalau kita terlalu terpapar sama gadget, itu akan ada keluhan fisik yang terjadi, entah itu kemudian matanya sakit, kemudian matanya kering, atau kemudian berkaitan sama otot-ototnya yang kaku gitu ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik, tidurnya kurang gitu. Nah, kalau sosial tadi benar-benar merasa bahwa cemas kalau dia tidak mengikuti updating. Kemudian emosi, dia akan merasa marah-marah nih kalau memang suatu waktu misalnya handphonenya benar-benar shutdown atau rusak. Nah, berikutnya dalam hal apa namanya kognitif selalu ada pikiran-pikiran yang berlebih tentang sesuatu hal. Tadi misalnya gimana kalau aku nggak update? Nanti kalau misalnya aku dibilang nggak trending gimana? Nggak trending topics gitu. Jadi akan ada ketakutan seperti itu berkaitan dengan kognitif dan yang terakhir adalah berkaitan dengan perilaku. Jadi perilaku itulah yang menunjukkan dia akan selalu engage sama hal-hal yang terkait dengan dunia luar, handphone lah, laptop atau apapun itu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ini sebetulnya adalah hal yang kompleks di mana tadi ujung-ujungnya adalah kalau untuk ingin mengontrol maka harus ada kesadaran dulu dan yang terpenting adalah pada saat self control itu sudah terjadi maka dia harus menyusun schedule. Jadi scheduling itu atau mengatur waktu, mengatur jadwal keseharian itu sangat penting untuk orang yang memang mau terhindar ataupun mau ingin memperbaiki diri dari fear of missing out. Nah, ini adalah memang perlu kontrol diri yang sangat kuat tentunya. Baik, kembali lagi ke kontrol diri ya, tiap masing-masing individu. Iya. Lalu ketika orang sudah mulai, mengalami FOMO ya, karena kita kan mungkin nggak sadar nih, karena setiap hari dalam daily life sering menggunakan media sosial dalam aktivitas sehari-hari, kemudian secara tidak langsung mungkin banyak anak-anak muda di luar sana yang tidak secara langsung sadar kalau dia sudah mengalami FOMO. Sebetulnya gejala awal itu seperti apa sih orang yang sudah terkena FOMO, Kak Jo? Ya, tadi seperti yang saya sebutkan ada di 10 area, tapi kalau gejala awalnya tadi selalu mengecek handphone, selalu lihat notifikasi, selalu update setiap hari dan bahkan bisa setiap jam itu update dan kemudian lihat hal-hal yang memang berkaitan dengan yang masuk di handphonenya karena dia nggak ingin bahwa suatu waktu dia akan ketinggalan. Seperti itu. Nah, tadi yang berkaitan sama yang Andrew katakan, selain kontrol diri yang harus dilakukan adalah kalau memang ini sudah memang sangat mengganggu dan akhirnya sampai ke arah klinis, yaitu memang ada gangguan kecemasan karena nggak semua orang FOMO itu memang berangkat dari FOMO yang biasa-biasa aja. Bisa aja sebetulnya sudah ada gejala kecemasan yang berupa memang ada gangguan kecemasan sehingga pada saat FOMO ini terjadi itu akan semakin meluas gitu. Nah, jadi yang harus disembuhkan kalau untuk memang orang yang memang terkena ada hambatan mental seperti ini adalah harus ikut terapi ataupun konseling dari profesional untuk menyelesaikan kecemasannya terlebih dahulu gitu. Jadi kalau tanpa kecemasannya kemudian disembuhkan atau diperbaiki, maka orang-orang dengan memang sudah membawa gangguan kecemasan dalam dirinya, ditambah dengan sosial media, gadget dan sebagainya, maka ini akan semakin memperparah. Jadi nggak selamanya orang FOMO itu berangkat dari hal yang sama. Bisa jadi yang memang sudah punya gangguan kepribadian, bisa jadi memang nggak ada gangguan kepribadian, tapi ini hanya ngikutin tren seperti itu. Atau sebaliknya, nggak semua orang yang misalnya katakannya ya 10 jam pegang handphone. Berarti apakah 10-10-nya itu FOMO? Enggak. Bisa jadi 10 orang yang masing-masing pegang handphone selama 10 jam, itu nggak semuanya FOMO. Ada yang karena FOMO, ada yang gangguan kecemasan, ada yang memang pekerjaan dia harus di depan laptop atau gadget selama 10 jam. Nah, kita bisa bilang kalau emang pekerjaannya seperti itu, ya berarti bukan FOMO. Jadi ingat bahwa FOMO itu adalah kembali ke dalam diri bagaimana dia itu ada rasa ketakutan, ada kecemasan, dan bahkan kalau kecemasan ini sudah melebihi rentang yang
semestinya sampai ada gangguan fisik, emosi, kemudian perilaku sosial dan kognitif. Nah, ini memang harus ada penanganan dari tenaga profesional yaitu psikolog ataupun psikiater bahkan. Hmm, baik, jadi harus bisa mengetahui lagi ya, dari tiap-tiap orang itu juga berbeda-beda kasusnya. Lalu selain FOMO ini ada juga istilah namanya JOMO atau Joy of Missing Out. Ini lawan dari FOMO ya. Sebetulnya ini seperti apa konsepnya? Apakah dengan kita mensyukuri apa yang sudah ada dalam kehidupan kita sehingga kita tidak perlu lagi cemas, khawatir dengan apa yang tidak ada di dalam diri kita atau di luar sana, Kak Jo? Ya, jadi benar, JOMO adalah joy of missing out. Ini adalah kepuasan diri di mana seseorang itu merasa bahwa dirinya itu sudah cukup dengan hidupnya saat ini. Jadi dia merasa punya free will atau kebebasan dan dia fokus pada hal-hal yang sedang ia senangi saat ini. Nah, memang berarti ini adalah kebalikan dari FOMO, di mana FOMO itu penuh dengan kecemasan, ketakutan untuk selalu terkait dengan hal-hal kekinian yang terjadi, tapi joy of missing out tuh justru dia sebaliknya, dia bisa menikmati apa yang dia hadapi, apa yang dia miliki saat ini. Jadi let's say misalnya contohnya pada saat makan, orang-orang yang FOMO kan kalau makan selalu handphonenya di tangan nih, tapi kalau orang-orang yang JOMO dia justru matiin handphonenya atau dia singkirin handphonenya, dia nikmati makanannya, bagaimana suap demi suapnya dia nikmati. Pada saat dia berkumpul sama teman atau keluarganya pun dia bisa meniadakan handphone khusus untuk berbicara dengan temannya dan keluarganya. Jadi inilah memang yang kita lihat bahwa sebetulnya orang-orang yang FOMO dia bisa juga melakukan JOMO atau joy of missing out. Nah, caranya seperti apa? Satu, fokus pada apa yang kamu sukai saat ini, apa yang kamu hargai, apa yang kamu syukuri saat ini, dan kemudian fokus pada hal tersebut, dan kemudian beri batasan. Misalnya contohnya, oke aku mau ketemu keluarga aku hari ini, jarang-jarang mau ketemu keluarga aku, jadi aku matiin dulu notifikasi atau aku matiin handphone aku. Nah, seperti itu. Nanti kalau udah selesai, aku akan nyalakan lagi. Nah, itu adalah contoh hal-hal yang dari hal-hal yang memang ringan-ringan ya. Tapi kalau mau yang bentuk yang ekstrim bisa juga dengan cara detox ya, detox sosial media. Misalnya katakanlah oke aku akan nggak ngelihat sosmed dalam waktu misalnya dalam seminggu ada 2 hari nih yang aku benar-benar detox yaitu di Sabtu dan Minggu seperti itu juga bisa. Jadi silakan dilakukan senyaman dan juga sesuai dengan apa yang memang kita bisa lakukan seperti itu. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini Kak Jo bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemirsa di rumah agar bisa terhindar dari FOMO atau fear of missing out. Terima kasih Kak Jo untuk waktunya telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas Kak Jo. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan berbincang tentang ATM sampah keliling, solusi atasi sampah di ibu kota. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.